Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد أيها المسلمون والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk ke pengajian dari kitab Mawsu'atul Adab al-Islamiyah yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Said Nada hafizahullah ta'ala wa rahimah, kami mengucapkan kepada yang hadir marhaban bi talabatil ilm. Selamat datang wahai para penuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuliskan buat kami dan antum sekalian pahala di sisinya sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala di zaman yang sekarang kita ketahui bersama ilmu sangat berharga, tetapi tidak sedikit dari kaum muslimin yang meremehkan dari ilmu. Mereka mengetahui keutamaan ilmu, mereka menghafal ayat-ayat tentang keutamaan ilmu, menghafal hadis-hadis tentang ilmu, tetapi tidak sedikit dari mereka yang istiqamah, yang menjalankan konsekuensi dari ayat-ayat tentang ilmu, hadis-hadis tentang ilmu. Maka keberuntungan bagi kita yang saat ini kaum muslimin tersibukkan dengan urusan dunia, Allah pilih kita untuk duduk bermajlis mendengarkan kalam Allah wa kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam dan penjelasan dari para ulama sunnah rahimahumullah ajma'in. Kita lanjutkan sampai kita kemarin kitab Ain bab Aid. Kita lompat kembali mundur ke belakang al-fasl tasi' dari kitab ini, pasal ke-9 huruf hamzah, adabul iktihal, adab-adab bercelak mata itu. Nah, kita bahas tentang celak. Berkata Syekh rahimahullah, qad yaktahil al-mar'u ahyanan imma min babit tadawi. Terkadang manusia itu pakai celak yang di mata itu untuk berobat. Terutama orang-orang Arab faham kalau sakit mata atau belean itu mereka pakai celak. Ini cepat sembuh biidznillah subhanahu wa ta'ala. Awit tazayyun li ahlihi, atau untuk apa? Berhias. Ya, jadi untuk wanita tidak boleh sembarangan apa? Pakai celak. Ya, hendaknya dia memperhatikan kalau wanita itu pakai celak tambah cantik. Ya, jangan keluar pakai celak. Pakai di rumah, dapat pahala lebih besar. Au iktidai bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sekedar apa? Ya bukan sekedar, atau mengikuti atau meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau juga bercelak. Wa hina idzin fal aula ayata'arraf ala ba'di ma yata'allaqu bil iktihal minal adab. Maka kalau begitu
hendaknya seseorang itu mengetahui beberapa adab-adab yang berkaitannya dengan bercela. Yang pertama yang disampaikan oleh penulis rahimahullah, aniyatus salihah, niat yang baik. Ya, penting ya. Bab niat kata para ulama sepertiga bab fikih. Karena kata para ulama sebagian fikih itu ada 3 bab yang utama, bahkan 3 hadis. Hadis yang pertama, hadis innamal a'malu binniyat. Ini sepertiga fikih. Yang kedua adalah man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Dan yang ketiga adalah hadis tentang innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Maka yang pertama innamal a'malu binniyat dimulai oleh beliau rahimahullah di setiap pasalnya. Masya Allah, ini menunjukkan apa? Dalamnya ilmu penulis. Tidak sekedar pakai celak saja. Karena di sini ada kesempatan bagi seorang dengan menghadirkan niat ketika dia bercelak, dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yani apa? Ketika dia bercela meniatkan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Jadi dia niatnya pakai celak meneladani Nabi. Ya, senantiasa ya sebelumnya harus masang niat. Kadang-kadang kita ini susah ya. Mau minum saja, kadang-kadang kita minum haus gitu ya. Insyaallah, jazakallahu khairan. Makan. Kadang kita makan sekedar lapar atau ya karena ada makanan kita makan. Lupa pembahasan niat bisa masuk ke dalam segala bab. Kemudian pakai baju. Ya. Coba siapa yang tadi habis mandi niat pakai pakaian untuk apa? Berhias untuk istrinya, siapa ya? Mungkin kita nggak menyadari. Padahal kalau kita niat pakai pakaian biar istri itu seneng lihat kita tampan, minimal kalau nggak tampan itu menyenangkan untuk dipandang, itu sudah mendapatkan kebaikan, sedekah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang pakai niat pakai sandal tadi untuk beribadah kepada Allah. Perkara-perkara yang ringan. Oleh karena itu para ulama menjelaskan niat ini penting. Karena hadisnya juga umum. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sangat umum sekali. Justru itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada kita. Tinggal kita pandai-pandai enggak ambil kesempatan setiap gerak-gerik kita itu untuk menghadirkan niat. Belum tentu bisa melaksanakannya. Adalah apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW suatu saat setelah sholat subuh, beliau selesai hadap kepada para sahabatnya, bertanya, siapakah yang pada hari ini beri makan fakir miskin? Ya orang bangun tidur dengar adzan ya ke masjid. Ternyata Abu Bakar dia satu-satunya yang sudah memulainya. Masya Allah. Kemudian Rasul bertanya, siapa yang pagi ini menjenguk orang sakit? Gak ada orang datang ke masjid ya untuk sholat. Tapi apa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, lagi-lagi beliau yang paling depan. Dan seterusnya. Sampai Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya dia termasuk penduduk surga. Bahkan di hadis yang lain menyebutkan beliau termasuk ketika disabdakan ada seorang yang bisa masuk surga dipanggil dari pintu yang mana saja. Maka Abu Bakar bertanya, apakah saya juga termasuk? Maka Rasulullah mengatakan, iya, kau termasuk orangnya nanti akan dipanggil dari pintu mana saja. Pertanyaannya, apa bedanya kalau dipanggil dari satu pintu sama banyak pintu? Siapa yang bisa jawab? Saya kasih hadiah ini. Lebih cepat masuk. Nggak antri. Nah itu dia. Nanti Pak ada hadiahnya insya Allah.
Ya. Jadi apa? Kalau kita antri beli tiket masuk ya, misalnya stadion, meskipun itu VIP, tapi kita akan masuk secara apa? Giliran. Datang duluan ya masuk duluan. Tapi kalau Pak, ya yang paling belakang itu ya baju merah misalnya, bisa masuk duluan, lebih cepat. Sedangkan kita mungkin nggak bisa bayangkan manusia minal awalina ila akhirin ngumpul di suatu tempat antri masuk. Ya itulah kita mau masuk surga. Mudah-mudahan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil duluan. Lebih apalagi silakan Pak, yang mana pintu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tinggal pilih. Subhanallah. Inilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Niat saja sudah mendapatkan pahala. Dilakukan, ya pahala dilipat gandakan. Kalau nggak sampai, ya tetap dapat pahala. Ya, kita pintar-pintar apa? Mengatur niat kita. Ya, duduk, ngobrol, senyum aja kadang-kadang kita, ya karena kebiasaan ya senyum. Kita lupa hadis Nabi SAW, tabassumuka liwajhi akhika laka shadaqah. Senyummu terhadap sahabatmu, saudaramu, bagaimana sedekah? Kadang-kadang kita senyum hanya ya pengen senyum. Kita lupa. Hadis ini apa? Mengingatkan kita, ya kita buatlah kita senyum ini meskipun dipaksa, semerkah mungkin gitu ya, seindah mungkin itu apa? Biar menyenangkan orang lain. Jarang kita. Oleh karena itu nasihat penting, tapi kalau setiap hari bosan. Oleh karena itu para sahabat, bahkan Imam Bukhari rahimahullah membuat bab bahwasanya setiap hari itu wajib menuntut ilmu. Dan setiap pekan berapa sekali untuk nasihat. Ya. Imam Bukhari terus membawakan hadisnya dan tidak ingat di hafalan saya hadisnya secara lafadznya. Intinya adalah para sahabat setiap hari menuntut ilmu, setiap hari. Ya. Tapi untuk majelis nasihat itu hanya 1-2 kali saja. Wallahu taala alam. Yang kedua, adab berkaitan dengan bercela. Qala mu'allif rahimallah, ayaktahil al-insanu bil ismit khususan. Ya, ini bercelaknya dengan ismit. Apa itu ismit? Di sini dijelaskan. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iktahilu bil ismid. Hendaknya kalian bercelak dengan ismid. Fa innahu yajlul basar. Karena ismid ini apa? Mempertajam, menjernihkan pandangan. Bukan berarti apa? Nanti tembok bisa nerawang ya. Nah, maksudnya jeli. Gak pakai burem-burem, rabun. Ini sabda Nabi SAW. Beliau bukan dokter, tapi dapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yubitu sya'ab, dan menumbuhkan bulu mata. Kira-kira ganteng mana? Laki-laki yang bulu matanya panjang lentik atau yang gundul? Hah? Yang lentik ya. Apalagi wanita, insyaallah. Yang di sini yang ingin ya matanya rambutnya panjang, ya pakai ismit kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aidan. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil ismit. Meskipun ini lafadznya adalah lafadz wajib, tapi apakah bercela wajib? Wallahu taala alam, ana belum pernah ada para ulama menyebutkan bercela itu wajib. Wallahu taala alam. Fa innahu munbitatun lisyar, karena ismit itu apa? Menumbuhkan rambut di mata. Mudhibatun lil qadha, menghilangkan kotoran. Musaffatun lil basar, dan menjernihkan pandangan, penglihatan. Apa itu ismit? Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Qayyim, muridnya Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-ismidu huwa hajarul kuhlil aswad. Ismit itu batu untuk bercelak, warnanya hitam. Yu'ti bihi min Asbahan,
yang didatangkan atau berasal dari negeri Asbahan. Asbahan ini negeri, kalau kita lihat peta sekarang masuk negara Iran. Asbahan. Sebenarnya kalau dulu dekat dengan Bukhara. Kemudian kalau kita lihat peta dekat dengan Rusia atau Cina daratan. Ini didatangkan dari Asbahan. Wa huwa afdaluhu, dan ini yang paling utama. Wa yu'ti bihi min jihatil maghrib, dan ada juga yang didatangkan dari arah barat, Maroko. Wa ajwaduhu sari'ut taftitul ladzi li fatatihi basisun. Kata Ibnu Qayyim, yang paling baik itu batu ini gampang pecah. Jatuh itu udah remuk. Yang pecahannya ini berkilau. Kalau yang pernah umroh atau haji pasti tahu. Dijual, batunya bagus sekali. Saya nggak bawa kita. Ini halus. Laisa fihi syai' min al-awsakh. Yang nggak kotor. Halusnya ini bukan kotor, tapi benar-benar apa? Pas untuk mata. Wa mizajuhu baridun yabisun. Yang sifatnya ini apa? Dingin dan kering. Nggak buat apa? Kelopak mata panas. Ya, ini ciri-ciri yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian beliau sampai mengatakan wa huwa ajwadu akhalil ain la siyama lil masyayikh. Dan ini sebaik-baik atau yang paling bagus ya batu untuk apa? Celak, terutama bagi orang-orang yang sudah tua. Walladzina qad dha'ufat absaruhum, yang mereka yaitu orang-orang sudah tua ini sudah lemah penglihatannya. Jadi coba aja ya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Coba yang pakai kacamata atau yang sudah berumur coba pakai celak yang ismid. Ya, subhanallah taala, mudah-mudahan Allah berikan ya apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Ada yang ketiga, al-iktihalu fil ainil yumna awalan. Nah ini jarang mungkin kita dengar. Apa? Kita bercelak dari mata yang kanan dulu. Iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam rangka apa? Meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbut tayamun mastata'a fi tuhurihi wa tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi sya'nihi kullih. Karena adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu suka memulai sesuatu itu dari yang kanan, selagi beliau mampu. Di dalam apa? Di dalam bersuci. Kalau kita perhatikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah ada hadis Rasulullah bersuci dari kiri dulu, tapi kanan. Ya. Kemudian tanaul, pakai sandal. Ini mungkin jarang ya kita pakai sandal kanan dulu. Lepas mana dulu? Kiri ya. Sering kanan kita. Ya. Kita praktekkan. Siapa lagi kalau bukan kita? Mereka kan nggak belajar. Kita yang sudah belajar, mari kita ya hidupkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa tarajjulihi, juga ketika bersisir. Nah, coba. Siapa yang bersisir kanan dulu? Kalau kita perhatikan mungkin sisir itu kayak apa? Sudah otomatis. Habis mandi lihat kaca cermin langsung. Ya. Ini pentingnya kita belajar. Biar kita apa? Selalu terpaut dengan ilmu. Kenapa? Sisiran aja sudah dapat pahala. Dan juga nanti ada bab tentang bersisir. Insyaallah Islam sudah menata sedemikian rupa agar apa? Umatnya mendapatkan pahala kebaikan yang sangat banyak. Ini adalah termasuk tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, begitu pula tanda kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Wa fi sya'nihi kullihi, dan dalam segala urusan termasuk bercela. Dan nanti ada sifat yang lain yang disebutkan. Adab yang keempat, al-iktihalu witran. Ya, bercelaknya witir, ganjil. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam kana idza iktahala witran.
Sebenarnya dalam hadis Uqbah ibn Amir, hadis Uqbah ibn Amir menyebutkan bahwasanya Rasulullah itu kalau bercela ganjil. Kira-kira sahabat itu kok sedemikian detailnya. Ini menunjukkan apa? Kecintaan mereka terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita buka kitab Syama'il Muhammadiyah, kitabnya siapa? Syama'il Muhammadiyah, At-Tirmidzi rahimahullah, Imam At-Tirmidzi, pemilik Sunan At-Tirmidzi. Di situ disebutkan sebuah hadis bahwasanya sahabat itu tahu jumlah jenggotnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang warnanya putih. Kira-kira ini kok ada kaum ngitung jenggotnya orang? Ya, mungkin jenggotnya bapak kita yang uban itu belum tentu kita hitung. Padahal kita cinta kepada bapak kita. Ini sahabat menghitung apa? Jenggotnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa mereka perhatian. Bahkan ketika sholat mereka menghafal doa istiftah. Apa yang Rasulullah baca melewati apa? Gerakan jenggotnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bayangkan kita mungkin coba ada yang praktek mungkin ngomong tapi nggak pakai suara, bisik-bisik, jenggotnya gerak. Kira-kira yang belakang bisa nggak paham apa yang dibaca atau yang diomongkan? Belum tentu. Ya, ini menunjukkan apa? Sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in sangat perhatian terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan apa? Memperhatikan ketika sholat. Dan kalau mereka benar-benar nggak tahu atau Rasulullah diam, mereka akan bertanya, kenapa Rasulullah diam? Bahkan diamnya ditanya. Ya. Oleh karena itu para sahabat adalah orang yang paling faham terhadap al-Islam, paling faham terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang salah kalau tidak mau beragama dengan agamanya atau cara-caranya, metodenya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian Nabi SAW bahkan memerintahkan untuk apa? Kalau beriktihal, kalau pakai celak, witir, ganjil. Sebenarnya dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, Nabi SAW mengatakan, "Idza tahala ahadukum falyaktahil witran." Ini tadi perbuatan Nabi. Sekarang sabda Nabi SAW dikuatkan. Apabila salah seorang dari kalian bercelak, hendaknya dia bercelak dengan ganjil. Hadis ini umum. Ganjil itu berapa? Ganjil itu dimulai dari berapa, Pak? 1. Kelipatannya 3, 5, 7, 11, 13, 9 dulu ya. 9, 11, 13 dan seterusnya. Para ulama menyebutkan di sini fayaktahilu fi kulli ainin salasan. Ini sebagian pendapat. Apa? 3 kali. Kanan 3, kiri 3. Wakila salasan fil yumna wasnataini fil yusra. Sebagian para ulama menyebutkan kanan 3, kiri 2. Berapa? 5. Witir ya, ganjil juga. Oh tadi 3, berapa? 6. Ganjil apa genap? Genap, tapi 3-nya ganjil. Maka urusan ini urusan yang luas. Jadi nggak boleh orang witir 1 loh. Ya ini apa? Celahannya 1. Yang kiri nggak celahan. Ya makanya perhatikan ya. Para ulama bahas ini nggak main-main ini. Para ulama ini sudah menghitung, mereka sampai detail. 3. Ini ganjilnya 3, bukan 3 tambah 3 6. Sebenarnya ulama itu 6 itu. Ya, sudah 3 2 begitu ya. Intinya ya kalau pakai celak boleh nggak? 1 celaan 1 enggak? Ulama membahas ini. Boleh nggak celaan 1 satunya enggak? Hah? Kalau itu berobat, kalau untuk berobat boleh. Tapi kalau untuk berhias atau menyenangkan, ya mungkin nggak bisa menyenangkan ya. Celak 1 satunya dibiarkan. Nah, ini wallahu ta'ala alam. Maka
urusannya. Kalau dia berobat maka boleh. Ya, ini urusan yang luas. Jangan disempitkan wajib 2, enggak. Atau yang paling selamat adalah dua-duanya. Toh manfaatnya dijamin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita kembalikan semua perselisihan kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kelima, al-iktihalu qablan naum. Ya, iktihal qablan naum, bercelak sebelum tidur. Walau ta'ala alam tidak ada dalilnya, tapi di sini disebutkan oleh Syekh bahwasanya ini adalah nasihat, anjuran dari para dokter. Kemudian juga sebagian ahli ilmu. Wallahu ta'ala alam. Beliau pun juga mengatakan wallahu a'lam. Ini kemudian fahadha ma yassarallahu bihi min adab iktihal. Dan ini adalah apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari membahas adab-adab bercela. Wallahu ta'ala alam. Ada yang tanya kan? Mudah ya? Alhamdulillah. Kita pindah. Oh ya. Yang direkomendasikan wallahu ta'ala alam adalah ismid. Apakah yang lain? Wallahu a'lam. Ibaratnya seperti obat. Rasulullah mengatakan di sebagian hadisnya obat itu ada pada 3. Apa? 1, sayatan, hijama, bekam. 2, madu. 3, kai. Sebagian yang lain ada apa? Tambahan. Siapa yang tahu? Air zam-zam. Yang lain? Zaitun. Yang lain? Habatus sauda. Banyak ya? Lantas kalau ada obat yang tidak disebutkan Nabi SAW, mujarab. Misalnya obat kembung minyak kayu putih, nggak disebut minyak kayu putih. Apakah kita katakan nggak afdol? Bukan seperti itu. Jadi ismid Rasulullah sudah ngasih rekomendasi. Kalau ada yang bermanfaat maka ya boleh. Ya. Tapi kalau kita menggunakan ismid, ya pahalanya beda dengan yang lain. Wallahu ta'ala alam. Jadi bercelak pakai manapun boleh. Ya. Gimana kalau celaknya areng? Ya, kalau itu ada manfaatnya diteliti ya. Ya, karena sesuatu dalam masalah duniawi ya harus ada penelitian. Ada urusan agama nggak perlu diteliti dulu, kita percaya. Jangan seperti orang-orang yang dari kalangan liberal. Mereka awal dulu ya terkenal, sebagian ustadz kita menjelaskan mereka tidak percaya dengan hadis dzubab. Hadis apa? Lalat. Bila malat masuk ke minuman, suruh nyelupin kedua sayapnya, dibuang, diminum. Karena sayapnya ada yang mengandung racun, ada yang mengandung obat. Sebenarnya mereka nggak percaya. Sampai diteliti ada hasil yang sesuai dengan hadis Nabi SAW. Akhirnya mereka percaya. Agama kita bukan seperti itu. Hendaknya kita beragama untuk masalah agama, ya akidah terutama, percaya dulu. Masuk akal bisa terbukti atau tidak, urusan ke belakang. Kalau kita ketahui sesuai, maka itu adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun urusan duniawi ya jelas kita lebih serak dengan apa? Ada bukti. Makanya sekarang rame testimoni. Ya, kadang-kadang kita perhatikan ya, jualan itu testimoninya digedein. Ya, sedangkan secara klinis ya atau apa di belakang. Wallahu ta'ala alam. Karena kita ketahui terkadang obat itu secara klinis belum terbukti, tapi apa? Secara apa? Testimoninya ini benar-benar. Tapi bukan berarti testimoni itu mesti ya. Ya, gimana nanti dengan testimoninya sebagian dulu kasus Ponari. Ya, masih ingat kasus Ponari? Ya, testimoninya kan sembuh itu. Ya, apakah kita kemudian mengatakan ini masuk akal? Nggak masuk akal juga. Dokter mana mengatakan batu kena petir bisa menyembuhkan segala penyakit? Ya.
Maka diperhatikan apakah Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebab untuk selain ismit itu bisa memberikan manfaat. Ternyata tidak ada dalilnya. Tapi seandainya manusia menemukan dan ada dan diteliti teruji, maka tidak bertentangan dengan hadis tersebut. Wallahu ta'ala alam. Jadi hukumnya boleh-boleh saja. Kita masuk Al-Faslul Ashir, pasal ke-10 dari kitab Hamzah, yakni adabul aql. Wah, ini panjang. Adab makan. Syekh di sini adab makan membagi tiga kelompok. Sebelum makan, ketika makan, dan setelah makan. Makan, siapa yang nggak makan? Nggak ada ya. Nah, lagi-lagi Syekh berbicara tentang niat. Adab yang pertama adalah an-niyatus shalihah, niat yang baik. Beliau menginginkan, dan para ulama dahulu menginginkan kita mendapatkan pahala kebaikan itu nggak hanya ibadah mahdhah. Kalau kita hitung ibadah mahdhah kepada Allah Subhanahu wa taala khusus, tata caranya khusus, sangat sedikit. Mulai dari sholat 5 waktu aja, kalau di total paling 1 jam. Cuma waktunya dipisah-pisah. Kemudian baca Al-Quran. So, berapa sih kuatnya kita baca Al-Quran? Ya, puasa. Puasa itu kan niatnya aja dapat pahala. Meninggalkannya urusan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia meninggalkan karena niat diet atau dia niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan apa yang kan untuk dia. Ketika puasa dia tinggalkan. Sejauh mana dia bermuamalah dengan Allah ketika puasa, semakin besar lah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan. Itu puasa. Zakat sekian detik ya, saya keluarkan zakat, detik selesai. Adapun pahalanya, ya jangan tanya pahala yang wajib lebih besar atau lebih kecil daripada yang sunnah. Adalah sholat. Maka Allah bertanya kepada para malaikat, dan Allah lebih tahu, dan Allah sudah tahu. Lihatlah bagaimana sholatnya dia. Kalau ada kekurangan, lihatlah apakah dia punya sholat sunnah. Berarti apa? Kita fahami bahasanya sholat sunnah menyempurnakan dari kekurangan sholat wajib kita. Maka jangan sampai kita sholat duha, ya, kemudian sholat tahajud, kemudian sholat yang sunnah-sunnah yang lainnya, tapi apa? Sholat wajibnya nggak di masjid. Ya. Ini adalah kelalaian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari kelalaian. Maka makan, ya, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita ketika makan, ya, makan itu kan kadang-kadang lebih lama daripada sholat ya. Apalagi kalau makan berjamaah gitu kan, satu nampan, makan besar, ya, kalau ada masak besar itu atau akikoh, ngobrolnya lebih lama lagi, ya, daripada sholat loh. Sholat paling kalau imamnya sudah baca misalnya An-Naba itu rakaat pertama sudah panjang ini. Ya, apalagi di kaum muslimin yang masih awam, baca Sabbihisma rabbikal a'la sudah panjang itu. Ya. Padahal apa? Makan mereka bisa berjam-jam. Lo lihat itu orang-orang ngemil apalagi ngopi itu. Padahal enggak ngopi, nikmati wifi-nya itu loh. Itu bisa santai, tenang, bisa khusyuk ya bahkan Masya Allah. Saya pernah nyapa orang itu nggak denger, dekat itu. Ketika dijawil baru, oh iya, ini apa? Nah, makan Allah Subhanahu wa taala inginkan kita makanan yang kita nggak mungkin lepas dari makanan, dapatkan pahala yang banyak. Dengan apa? Ya dengan mengamalkan syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini masalah niat lagi, penting. Oleh karena itu, hendaknya kita niat ketika makan, ya. Kok sudah terlanjur, gimana Ustaz? Sudah, tahan dulu. Ditata lagi niatnya. Oleh karena itu, sebagian para ulama menyebutkan amalan yang paling susah untuk dijaga adalah niat. Ya karena niat ini di hati itu apa? Berbolak-balik. Ya. Innal quluba bani Adam fi isba'ini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatinya anak Adam itu di 2 jemari Allah Subhanahu wa taala, di antara jemari-jemarinya Allah.
Jemarinya gimana? Gak usah tanya. Kita nggak pernah lihat Allah. Intinya kita wajib beriman, menetapkan lafadznya dan maknanya. Kaifahnya nggak bisa. Nah, Allah membolak-balikkan hati sesuai dengan Allah kehendaki. Mungkin kita lalai kadang-kadang, atau asing ngobrol, lupa niat. Bahkan basmalah saja lupa kadang-kadang. Oleh karena itu Islam datang memberikan solusi. Lupa basmalah, ya sudah, bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Subhanallah. Allah jadikan lupa termasuk kesempurnaan kita. Tapi kalau Allah lupa, wah, kekurangan. Ya, bayangkan ya kalau kita nggak bisa lupa, mati mungkin kita. Nah, kita ingat ditinggal ibu kita. Sampai mati kita ingat ibu kita mati. Cepat mati kita. Sedih. Rasulullah ditinggal Khadijah radhiyallahu anha, tinggal Abu Talib dalam keadaan musyrik. Kalau Rasulullah dihilang, nggak punya lupa, mungkin dia akan ingat terus, sedih. Dan mungkin Rasulullah tidak akan nikah dengan Sauda, tidak akan nikah dengan Aisyah. Ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kesempurnaan manusia dengan apa yang Allah tetapkan. Oleh karena itu kita apabila mengikuti Islam, sesungguhnya kita mengikuti fitrah kita. Buktinya yang paling kuat, yang paling sering diberikan contoh oleh para ulama adalah nikah. Mereka para ulama menyebutkan bab nikah, menyebutkan bagaimana pernikahan zaman jahiliyah dahulu. Pernikahan dalam Islam boleh 1, 2, 3, 4. Zaman dahulu ya belum tentu nikah, tapi zina ya. Ada yang tabatul, ya apa? Tidak nikah. Seperti apa? Rahib, ya. Orang-orang Nasrani dari kalangan orang yang terdahulu, mereka sengaja tidak menikah. Kemudian ada yang nikah lebih dari 4, sebagian dari umat ini, umat Islam. Ada. Bahkan saya pernah baca di Gramedia, Pak, di toko buku, orang-orang yang ini nikah banyak. Ada yang nikahnya 9, Masya Allah. Dan dia punya warung ayam goreng di mana-mana cabangnya, Masya Allah. Itu yang 4 halal, yang 5 zina. Ya, ini pentingnya kita belajar. Ini Rasulullah kan 9 istrinya. Ya Rasulullah khalisatan min dunil mu'min, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Khusus bagi Rasulullah. Dan tidak ada sahabat yang lebih dari 9, ya. Tapi lebih dari 4. Ya, sampai saya pleset ini. Ya, ada surat ini. Oh ya, kita rehat dulu untuk adzan. Wassallallahu wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
Kita lanjutkan sebentar. Apa yang harus kita niatkan ketika kita makan? Yang pertama adalah kita makan agar jasad kita, tubuh kita kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi kita ketika makan, kita hadirkan niat agar makanan ini menjadi sebab kita kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beribadah dalam keadaan sehat, kuat, itu lebih nikmat daripada ketika kita sakit. Yang kedua adalah untuk menjaga kehidupan kita. Ya. Kalau kita sakit, itu biasanya malas ibadah. Yang paling banyak adalah istighfar. Sedangkan sholat, ya, berdiri, pahalanya lebih besar daripada duduk. Ya. Tapi kalau sudah nggak mampu, ya sudah duduk. Dengan konsekuensi itu, oleh karena itu, ketika kita sehat, wajib kita syukuri. Dengan apa? Makan yang halalan thayyiban. Kemudian agar kita dapat apa? Senantiasa beramal soleh. Ini niat-niat yang perlu kita hadirkan ketika kita makan dan minum. Wallahu ta'ala. Hadisnya innamal amalu binniyat. Yang kedua, tahari aklil halal. Makanan yang halal. Inni bima ta'maluna alim. Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang yang beriman, keempat, ijabatu dakwah. Ya, memenuhi undangan. Diundang walimah, diundang akikahan. Ya, datang. Bahkan di sini Syekh mengatakan fa idza da'aka akhuka ila ta'amin fajibhu. Apabila saudaramu mengundangmu untuk makan, datanglah. Kama amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ijabati da'wati wa ja'alaha min haqqil muslim ala akhihil muslim. Sebagaimana Nabi SAW perintahkan untuk memenuhi undangan dan menjadikan memenuhi undangan itu termasuk haknya seorang muslim terhadap saudaranya. Dalam hadis hakul muslim ala muslim sittun. Sebagian riwayat Imam Bukhari khamsun. Salah satunya adalah idza da'aka fa'ajibhu. Apabila engkau diundang, maka penuhilah. Ya, undangan apapun. Kemudian ada catatan dari Syekh rahimallahu di sini, wa kullu dzalika bisyartin alla yakuna fi hadhihi da'wa syai'un muharram. Selagi, ya, syaratnya selagi di undangan itu tidak ada sesuatu yang haram. Fa innahu la yajuzu hudur da'wati idza kana fiha munkarun. Karena tidak boleh menghadiri atau memenuhi undangan yang di dalam acara itu ada kemungkaran. Illa liman yaqumu bitaghyiril munkar, kecuali apa? Dia sengaja hadir untuk mengingkari kemungkaran. Nah, kalau nggak mampu ya nggak usah hadir. Pakai uang misalnya, ini mau diingkari ini ustadz gitu ya misalnya, atau yang diingkari ini keluarganya, nanti malah rame nggak jadi makan-makan. Yang penting nggak usah hadir. Ya, ini kalau kita ketahui nggak bisa lah kita rubah kemungkaran. Sedangkan Rasulullah SAW berpesan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Apabila salah seorang dari kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya dia merubahnya dengan tangannya. Fa illam yastati'
fabilisanihi. Apabila dia nggak mampu dengan tangan, ya dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbi wa huwa adhaful iman. Apabila dia nggak mampu dengan lisan, tangan nggak bisa, maka dengan hatinya. Tapi apakah kita terus seperti itu? Ya, maka ini ada selemah-lemah iman. Kalau sudah lemah, mudah apa? Lepas iman kita. Oleh karena itu kemarin Ustadzuna Anur Rafiq hafizahullah taala menasihatkan kita kalau nggak bisa ya sudah nggak usah hadir lah. Ya, nggak usah hadir. Wallahu taala. Yang kelima, adamul aqli fi aniyati dhahabi wal fiddah. Kita tidak makan di tempat yang terbuat dari emas dan perak. Piringnya, gelasnya. Sekarang ada tak Ustaz? Ya ada aja. Ya kalau ada. Nah, kayak di kerajaan biasanya masih ada. Nah, kalau sekarang mungkin di Indonesia sudah masuk museum, ya museum. Ini barang antik. Ya, apakah nanti masih ada? Ada. Buktinya ada larangannya. Perhatikanlah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Alladzi yashrabu fi aniyatil fiddah, innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang minum dari bejana wadah terbuat dari perak, bahwasanya dia itu apa? Menuangkan di dalam perutnya neraka jahanam. Ini adalah ancaman yang sangat keras. Dan Imam Az-Zahabi rahimahullah, seingat saya di kitab Kabair di Muqaddimah menyebutkan apa definisi orang ini dikategorikan dosa besar. Siapa yang tahu? Apa? Nah, jadi ini dosa besar atau kecil? Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan bahwasanya dosa besar ini adalah dosa yang ada disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam ancamannya atau siksanya atau balasannya. Kalau ada dosa yang tidak disebutkan itu, maka dikategorikan dosa kecil. Wallahu taala alam, dan ini banyak para ulama yang mengikuti pendapat beliau. Nah, di sini orang yang minum dari bejana perak itu seakan-akan kata Nabi SAW dia menuangkan di dalam perutnya neraka jahanam. Ancaman atau bukan? Ancaman. Maka minum dengan terbuat dari gelasnya nih. Air minumnya halal misalnya, thayyib. Tapi gelasnya ini haram, maka termasuk dosa besar. Wa qala aidan sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah. Janganlah kalian minum dari bejana emas dan perak. Wala taqulu fi sahafiha, dan janganlah kalian makan di nampan atau piring yang terbuat dari emas dan perak. Wala talbisul harira wala dibaj, dan janganlah kalian memakai pakaian yang terbuat dari sutra tipis ataupun tebal. Fa innahu lahum fid dunya wa huwa lakum fil akhirah. Karena itu semua emas, perak, pakaian sutra, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bagi mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Bukan berarti apa? Oh, kalau mereka kok dihalalkan ya, kita enggak. Enggak, bukan begitu pemahamannya. Tapi apa? Karena mereka sudah terbiasa menggunakan emas, perak, kemudian sutra, seakan-akan apa? Itulah syariat mereka. Tapi bukan seperti itu. Buktinya apa? Dikisahkan dalam sebuah peperangan di Syam, ada sahabat menjadi utusan untuk menemui panglima perang dari kalangan orang-orang Romawi. Maka ternyata tendanya terbuat dari sutra. Dia nggak mau. Ketika ditanya kenapa? Karena Rasulullah SAW melarang umatnya, sedangkan mereka adalah umatnya. Dan orang Romawi adalah umatnya Nabi SAW. Maka dari sini kita bisa ambil faedah. Maksud hadis ini bukan emas, perak, dan sutra itu halal bagi apa? Orang-orang kafir, bukan. Tapi apa? Mereka mengambil haknya duluan sebelum Allah halalkan. Maka Rasulullah mengatakan bagi mereka di dunia dan bagi kalian wa huwa lakum fil akhirah, dan untuk kalian di akhirat. Sebagian para ulama memberikan keterangan, maka barang siapa
yang di dunia minum dari emas, maksudnya dari bejana emas atau perak, maka Allah mengharamkan di akhirat minum dari gelas yang terbuat dari emas dan perak. Wallahu ta'ala alam. Ini sebagian disebutkan oleh para ulama. Wallahu ta'ala alam. Yang keenam, dakwatu man hadar, ya, mengajak orang yang hadir. Misalnya kita ngadakan acara makan-makan, ada yang nggak diajak tapi datang, ya, jangan dibiarkan, tapi apa? Diajak makan, ya. Ini dapat apa? Bisa jadi orang yang sudah lihat itu kepingin, ya. Dan Rasulullah belum pernah mengusir, ya, makan, ada orang makan, bahkan apa? Rasulullah suka kalau makan itu bersama-sama banyak orang. Wallahu ta'ala. Di sini nggak disebutkan dalilnya. Kemudian adab yang ketujuh, dakwatul khadimi au itmamuhu, yakni mengajak pelayan yang nyuguhkan tadi, ya, atau memberikan makan. Ini untuk pelayan, ya. Gimana kalau pelayan restoran? Ya, itu memang kerjaannya, ya, memang kerjaannya. Kalau kita ngasih makanan bisa jadi apa? Hadayal umal ulul, hadiah pekerja di luar ketentuan gajinya, ulul haram, ya. Jadi jangan, wah kasihan ini, ya, Pak saya kasih tip, ya, nggak boleh uang tip, ya. Dalilnya itu tadi hadayal umat, ya, ya. Gimana kalau tukang parkir? Nah, ini susah ini, ya. Parkir ada tulisannya himbauan besar, ya, untuk parkir yang berlangganan mohon tidak memberikan uang kepada juru parkir. Kadang-kadang kita ini, ya gimana ya, mau nggak dikasih itu orangnya lihatin aja, nunggu di samping kita, ya Insya Allah ini. Ujian untuk kita, ya. Ya sesekali lah kita jelaskan, ya. Apalagi kalau kita jarang ke situ, ya tidak apa-apa, kita tega-tegaan. Mereka sebenarnya digaji kok, kecuali yang nggak resmi, ya, nggak resmi, itu urusan dia. Mungkin kita juga untuk yang berkendaraan itu dipaksa kita apa? Bayar. Coba STNK mana yang ACC bayar pajak setiap tahunnya kemudian nggak dapat apa? Kartu bebas parkir, bayar itu kita. Ya, itulah, ya, kita bersabar, tapi apa? Juga jangan meninggalkan dakwah. Kita nasihatkan kepada orang-orang parkir. Mereka nggak datang ke sini, mereka sibuk apa? Jaga parkiran. Yang nemen itu, ya, yang luar biasa ujian buat mereka sebenarnya adalah sudah begitu mereka nggak ingin duduk di majelis ilmu. Ini adalah musibah yang besar. Sedangkan Imam Bukhari sudah membuat babul ilm qabla al-qaul wal amal. Ini penting, ya. Dan kita sudah membahas, alhamdulillah, sudah bab masalah mengangkat pegawai, memperkerjakan orang, ijarah. Mudah-mudahan mereka mau belajar. Dalilnya adalah kalau Nabi SAW, idza ata ahadukum khadimuhu bi ta'amihi qad kafahu ilajuhu wa dukhanuhu falyujlishu ma'ahu fa innahu lam yujlishu ma'ahu falyunawilhu uklatan aw uklataini. Kata Nabi SAW, apabila salah seorang kalian ini didatangi, ya, pembantu kalian dalam bawa makanan, sedangkan dia sudah mencium aromanya, sudah memasakkannya, kata Nabi SAW, hendaknya dia mempersilahkan duduk makan bersama. Biasanya nggak begitu, ya, pembantu makan sendiri atau pembantunya nungguin. Ya, sebenarnya nggak enak kan, makan ditungguin, dilihatin, ya, kurang nyaman. Kalau kita, bahkan Nabi SAW mengajak kita untuk apa? Biarkan duduk. Kalau nggak begitu, mungkin sebagian orang pembantunya ini jorok, ya. Misalnya lagi umbelen, apa umbelen itu? Influenza, ya. Ya, dia bersin-bersin, beler gitu kan. Ya sudah, kata Nabi SAW, fa illam yujlishu ma'ahu falyunawilhu uklatan aw uklataini. Maka apabila dia nggak mampu untuk dudukkan pembantunya tadi untuk makan bersama, kata Nabi SAW,
hendaknya dia diberi 1-2 suapan. Ini Nabi SAW sampai sedetail ini menghargai apa? Jerih payahnya pembantu. Islam sangat menghormati. Kita tinggal apa? Mau belajar apa enggak? Mungkin hadis ini belum pernah kita dengar. Ya. Oleh karena itu, wallahu taala alam, hendaknya kita memperbanyak thalabul ilmi, kemudian segera mengamalkannya. Kalau nggak ada yang mengamalkan, kita nggak tahu. Bisa jadi apa? Allah akan menggantikan kita dengan kaum yang lain yang mau mempelajari agama Islam, mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendakwakannya, bahkan mengingkari kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.